warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Setiawati. Saya peserta magang Himba AIUEO Unit Pemuda Semarang, Semarang. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan hasil observasi hari keempat. Untuk poin A, pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan yang nomor 1 yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Setiap murid datang ke Bimba AIUEO atau sebelum masuk kelas, motivator biasanya menyambut dan menyapa murid dengan ekspresi wajah yang ceria dan gembira, kemudian mengucapkan selamat pagi, siang, atau sore dengan menyapa anak tersebut. Kemudian membimbing anak untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Kemudian setelah cuci tangan, motivator mengajak murid untuk masuk ke kelas. Yang nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview. Cara motivator memulai kegiatan Bimba interview hampir sama dengan cara memulai kegiatan di Bimba tatap muka. Biasanya motivator menyapa murid dengan ekspresi ceria dan gembira, kemudian mengajak anak untuk berdialog seperti menanyai sudah mandi atau belum, sudah makan atau belum, dan diselingi dengan bermain verbal. Kemudian nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan yaitu yang pertama, sebelum proses belajar dimulai, anak diajak berdialog terlebih dahulu. Kemudian anak diajak bernyanyi dan berdoa agar semangat dalam proses belajarnya. Dan saat proses belajarnya pun motivator juga memvariasikan aspek belajar, seperti kegiatan intinya baca-bacaan, kemudian diselingi dengan kegiatan mewarnai, menarik gambar, menarik garis, atau berdialog dengan bermain verbal. Kemudian nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Biasanya motivator melakukan berdialog di awal kegiatan belajar dan di sela-sela proses belajar. Semisal sebelum belajar, biasanya motivator bertanya mengenai apa yang menjadi kesukaan anak, bertanya juga sebelum berangkat ke Bimba, sudah mandi atau belum, sudah makan atau belum, seperti itu. Kemudian di sela-sela belajar pun motivator juga berdialog dengan anak. Biasanya anak diajak berdialog mengenai modul yang diberikan dan berdialog dengan kata verbal. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Motivator biasanya memberikan reward atau motivasi yaitu anak rajin, anak baik, dan semangat di saat proses belajar berlangsung. Nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Motivator biasanya memberikan reward atau motivasi saat anak sudah menyelesaikan modul atau setiap kata yang sudah dibaca atau dikerjakan oleh murid. Motivator biasanya memberikan reward atau motivasi seperti anak rajin, anak baik, seperti itu. Nomor 7, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Selama kegiatan Bimba, motivator berpenampilan rapi, sikap dan ekspresinya pun berwajah ceria dan gembira. Kemudian ekspresinya juga riang selama proses belajar. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan. Motivator memvariasikan materi atau modul yang diberikan dengan berfokus bermain baca-bacaan dan kegiatan selingannya seperti menarik garis, mewarnai, dan menggambar. Selain itu, agar anak tidak bosan, motivator juga selalu ceria, riang, dan gembira dalam proses bermain sambil belajar. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Ya, selama proses belajar, motivator pun selalu mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan baca-bacaan secara berbarengan.
Kemudian yang poin B, pengamatan terhadap murid. Pertanyaannya nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan? Saat kegiatan pembuka, setiap murid selalu bersemangat dan ceria. Kemudian selalu ikut bernyanyi saat kegiatan pembuka dan selalu ikut berdoa sebelum belajar. Kemudian saat berdialog pun anak juga cenderung untuk bercerita, tidak hanya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh motivator. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Selama kegiatan bimba tidak ada murid yang tidak ceria dan tidak semangat. Semua dengan ekspresi ceria dan semangat saat proses belajar. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Saat kegiatan inti, murid senang bermain baca-bacaan dengan semangat. Ada juga murid juga cenderung bosan atau hampir bosan saat bermain baca-bacaan. Namun saat anak merasa bosan, motivator segera mengalihkan murid dengan kegiatan yang disukainya sambil belajar. Jadi semisal anak bosan meminta mewarnai, maka pada saat mewarnai diselingi dengan permainan kata verbal. Nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Secara keseluruhan, murid tidak ada yang kesusahan dalam melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Namun saat Ana memasuki modul baru, Ana lebih sering bertanya tentang modul yang diberikan. Untuk semisal untuk modul sebelumnya, Ana belum mengenal simbol huruf C, huruf L, huruf N, seperti itu, maka Ana sering bertanya tentang simbol huruf tersebut, namun tidak ada kesulitan saat mempelajarinya. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Selama proses pengamatan, saya menemukan beberapa karakter murid. Yang pertama, anak yang pendiam. Dia mampu dalam mengerjakan modul, tapi ekspresinya cenderung lebih diam. Saat ditanya dia akan menjawab, tapi pada saat tidak ditanya dia akan diam. Kemudian ada yang karakternya anaknya selalu ceria, sering bercerita atau berdialog dengan motivator tanpa malu. Dan yang ketiga, hiperaktif atau anak selalu suka lari-larian, masih suka melempar barang, dan itu murid yang selama saya mengamati adalah murid di kelas persiapan. Kemudian yang poin C, pengamatan terhadap suasana kelas. Yang nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Selama saya melakukan observasi, suasana kelas yang pertama, kelasnya nyaman dan aman. Kemudian suasana kelas menyenangkan karena dari awal proses belajar motivator ceria dan semangat, sehingga murid dan saya sebagai motivator magang juga semangat dalam proses belajarnya. Kemudian nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama kegiatan belajar di Bimba tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh motivator. Seluruh proses belajar dilakukan tanpa paksaan atau kekerasan. Jadi anak sudah mau belajar tanpa disuruh. Jadi biasanya sebagian anak yang minta modul, misal anak suka bermain baca-bacaan, maka ia sudah inisiatif untuk meminta modulnya tanpa disuruh oleh motivator. Kemudian yang poin D, pengamatan
diterapkan terhadap kegiatan di kelas. Yang nomor 1, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Saat kegiatan pembuka, motivator dan murid, yang pertama motivator menyapa dan menyambut murid, kemudian mengajak murid berdialog, kemudian bernyanyi dan berdoa sebelum belajar secara bersama-sama, kemudian mengulang materi modul yang diberikan dengan materi verbal atau menanyai setiap murid huruf verbal sesuai dengan kemampuan masing-masing dan memberikan reward dan semangat setiap minimal 5 menit sekali. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan murid dan motivator saat kegiatan inti yaitu yang pertama, kegiatan inti dalam proses belajar yaitu bermain baca-bacaan. Selain itu, motivator juga memvariasikan kegiatan inti dengan kegiatan selingan seperti contoh menari garis, mewarnai, dan menggambar. Kemudian tak lupa motivator juga memberikan reward dan semangat saat murid menyelesaikan modul. Yang nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Saat kegiatan penutup, biasanya motivator mengulang kembali materi modul yang diberikan dengan cara bermain verbal huruf, kemudian bernyanyi dan berdoa sesudah belajar, dan kemudian saat pulang pun motivator juga memberikan semangat belajar untuk anak-anak. Kemudian nomor 4, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti, kegiatan prioritasnya pun bermain baca-bacaan. Seperti modulnya, modul tulis, modul hitung, dan mewarnai. Selain modul bermain baca-bacaan, modul tulis, dan hitung, mewarnai itu sebagai kegiatan selingan. Kemudian nomor 5, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Selama durasi kegiatan bimbel interview yang dilakukan oleh motivator selama 30 menit, di mana ada tambahan 10 menit itu sebagai tambahan untuk masing-masing anak. Semisal anak si A sudah mendapatkan 10 menit tambahan, maka minggu berikutnya anak tersebut tidak mendapatkan 10 menit tambahan tersebut. 10 menit tambahan tersebut biasanya digunakan oleh motivator untuk memperdalam modul yang diberikan atau untuk persiapan modul berikutnya. Demikian jawaban dari saya mengenai hasil observasi hasil keempat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.